Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Oh muslim, silakan bang. Apa gerangan abang naik kemari? Abang mau nyampaikan apa? Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Semalam aku nonton Bang Idris. Yesus itu punya Tuhan atau tidak? Nah sekarang Yesus itu kan punya Tuhan. Itu dalil di dalam Alkitab. Ya, terus? Yesus pernah menyebut Allahku. Ya. Dalam Matius 27:46, Ili Silakan dibaca. lama sabaktani. Silakan dibaca dulu. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, terus? Ya kan? Nah, di sini Yesus secara langsung menyebut Allahku, berarti kan? Iya. Itu menunjukkan adanya pihak yang ia sembah. Betul, betul sekali. Betul, tapi bukan kan? bukan Allah Subhanahu wa taala itu, Bang. Nah, Yesus juga menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Sedangkan Yesus Kristus itu diutus. Itu di dalam Yohanes 17:3 kan? Betul. Nah, yang abang bilang itu semua betul, Bang. Lalu permasalahannya ya, gimana? makanya saya sebentar dulu pertanyaannya kan ada nanti, Bang. Berarti ayat ini membedakan antara engkau Tuhan yang benar, Allah yang benar. Allah yang benar. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, Yesus berkata, Bapak lebih besar dari aku, berarti kan? Betul. 14:28. Betul. Semua yang Anda tulis itu betul. Nggak ada yang saya tolak, itu orang itu Alkitab kok. Bukan kesetaraan mutlak. Nah, pertanyaannya, Bang, apakah Yesus punya Tuhan sementara kaum Kristen itu menuhankan Yesus? Pertanyaannya, apakah Yesus itu punya Tuhan? Nah, berdasarkan dalil yang saya bacakan, jelas itu Yesus itu punya Tuhan. Betul, Silakan, Yesus punya Tuhan. Yesus punya Tuhan, betul. Betul sekali itu. Terus pertanyaannya, kenapa Yesus dituhankan? Kenapa Yesus dituhankan? Karena itu perintah daripada Bapa di surga. Dalilnya mana dalilnya? Coba gini, karena ada yang salah paham nih. Menurut Anda dituhankan itu artinya Yesus dianggap Bapa di surga gitu? Bukan, karena kan kebanyakan dituhankan itu emang apa? Tuhan. Yesus itu Tuhan kan? Ya, Yesus Bang, Tuhan. gini loh. Bang, kalau abang ngomong terus, abang kan tadi sudah ngomong. Bang, abang ini cerewet kayak Romo Cafe. Gini loh. Abang kan sudah ngomong. Boleh nggak gantian ngomong gitu loh. Oke, silakan abang. Kalau diskusi itu berusahalah kita ini saling ngerti. Saya udah paham yang Anda maksud itu. Yesus kan punya Tuhan. Kenapa kok dia dituhankan? Kan gitu. Nah pertanyaan saya, Anda ngerti nggak apa itu dituhankan? Anda aja bingung dituhankan itu apa. Coba jelasin apa dituhankan itu. Ini, bukan itu maksud aku kan. Loh, Yesus, Bang, Yesus dengar dulu. Sebentar. diatur. Anda sudah bicara. Gini loh. Anda sudah bicara, saya sudah nangkep. Inti pertanyaan Anda begini. Ketika kita membaca Alkitab, di dalam Alkitab, orang yang waras, nih saya kasih tahu, orang yang waras pasti akan menyimpulkan Yesus punya Tuhan di dalam Alkitab. Itu Pak kalau orang waras gitu. Kalau kesimpulannya Yesus tidak punya Tuhan, berarti orang tersebut pasti dia nggak waras gitu. Dia nggak baca Alkitab tuh nggak waras. Gini. Ketika Anda membaca Alkitab, Anda menemukan bahwa Yesus punya Tuhan dan itu betul. Lalu Anda bingung begini. Kalau Yesus saja punya Tuhan, lalu kenapa Yesus dituhankan? Pertanyaan saya, apa itu dituhankan? Ya nggak tahu aku. Karena makanya Anda botol. itu kan sudah dibantah, Bang. Sebentar. Anda segini loh. Anda bertanya kenapa Yesus dituhankan? Apa itu dituhankan? Nggak tahu. Artinya Anda itu membuat pertanyaan yang Anda sendiri nggak paham. Saya kasih tahu. Dituhankan tuh begini. Gini dituhankan. Contoh.
ada iblis, ya, atau setan. Terus ini iblis nih. Ini manusia. Ya, iblis atau setan ini manusia. Nah, manusia ini, kerjanya manusia ini mengutamakan iblis ini, mencintai iblis ini, mengikuti perintahnya, patuh kepadanya, tunduk kepadanya. Nah, ketika seseorang ini berlaku demikian kepada iblis, itu disebut menuhankan itu. Jadi iblis ini sudah dituhankan oleh seorang manusia ini dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menyerahkan dirinya ke dalam ketundukan dan kepatuhan kepada iblis. Nah, sekarang pertanyaannya. Sebentar, saya tanya dulu. Ada berapa? Paham nggak? Ada berapa Dengar. Tuhan? Dengar. Oke. Aku Menurut Anda, apakah iblis itu sudah dituhankan oleh orang tersebut? Menurut apa, Bang? Makanya Bang, jangan sering-sering benturin kepala ke ubin. Dengarkan satu kali lagi, dengarkan, dengar, tenang. Anda dan orang seperti Anda ini banyak. RK, Bom, Rudi, itu isi kepalanya persis seperti Anda. Sama itu, mata pisau, itu diwakili oleh Anda. Nggak ngerti apa itu menuhankan. Begini, tadi Anda bertanya kepada saya, kalau Yesus saja punya Tuhan, lalu kenapa Yesus dituhankan? Lalu saya tanya, emang dituhankan itu apa? Anda nggak tahu saya dituhankan itu apa. Saya kasih contoh, saya beri contoh. Ada setan, oke? Ada seorang manusia, namanya mata pisau. Sudah? Mata pisau ini, kerjanya dia menyerahkan dirinya dalam ketundukan dan kepatuhan kepada setan. Kalau setan bilang begini, hei mata pisau, sekarang berangkat dugem. Siap! Hei mata pisau, sekarang kamu harus maling. Siap! Jadi ketika seseorang sudah menyerahkan ketundukan dan kepatuhannya, menyerahkan dirinya, submission, dia melakukan ketaklukan kepada iblis atau kepada setan. Menyerahkan dirinya kepada setan. Pertanyaan saya, apakah Anda setuju bahwa setan itu sudah dituhankan oleh seorang yang bernama mata pisau itu? Belum tentu, Bang. Ya sudah, jelaskan apa itu dituhankan. Silakan. Kalau Yesus taruhlah dituhankan. Jelaskan apa itu dituhankan, karena Anda nggak setuju. Jangan ngomong yang lain dulu. Kita kalau nggak setuju dengan bahasa, nggak usah kita diskusi. Jelaskan apa itu dituhankan, berikan contohnya. Silakan. Karena belum ada aku mendapatkan yang mana yang dituhankan. Karena Tuhan hanya satu, Bang. Jadi nggak ada yang dituhankan. Memang botol ini. Ditanya Tuhan, ditanya dituhankan, Tuhan hanya satu. Bengak memang mereka ini. Yang ditanya itu dituhankan. Sama seperti ini. Yang ditanya bukan berapa jumlah Tuhan. Aduh, gimana saya mau jelasinnya? Pusing juga saya jelasinnya nih. Tapi orang-orang banyak nggak ngerti ya, kayak gitulah ya. Kita kasih naik, ada teman-teman, tolong ya teman-teman ya. Kita kasih kesempatan ya kepada orang. Kita masih kasih karpet merah nih sama orang-orang yang kontra begitu loh dengan saya. Biar kita sembuhin dulu mereka ini teman-teman. Karena memang IQ-nya itu jongkok, jadi kita harus pelan-pelan. Namanya juga jelasin sama orang IQ jongkok. Ya. Kita kasih naik, ada logika sehat. Logika sehat nih. Logika sehat, silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Oke, semangat Bang Edis. Aku nggak usah ngomong lah, semangat. Emang susah ini menjelaskan definisi-definisi itu sama mereka. Oke, baik. Silakan aja, Bang ya. Baik. Ya. Tolong teman-teman ya, saya minta teman-teman supaya saya ini tidak membuang-buang waktu. Mohon maaf ya kalau saya bilang kata-kata membuang-buang waktu. Gini, kalau misalnya teman-teman datang terus ngomong semangat, jangan teman-teman. Nanti kalau kayak gitu acara kita ini cuma datang semangat. Datang semangat. Tolong ya teman-teman, ini ada berapa yang ngajukan permintaan naik? Ada 48 orang. Tolong teman-teman ya, jangan naik terus ngomong semangat. Habis waktu kita teman-teman. Please ya, tolong ya, please. Ya. Bagi teman-teman nih, saya sudah kasih tahu loh caranya gini. Kalau kalian itu ngerti dengan maksud saya, kalau kalian itu mendukung dan mensupport saya, caranya itu bukan begitu teman-teman. Bukan naik terus bilang semangat, bukan. Caranya itu teman-teman tap layar, support dari bawah, tap. Bagikan, share, post, dan ini jangan lupa follow. Kita tembusin sampai 1 juta followers ya akhir tahun ini.
Gitu caranya teman-teman. Tolong ya, jangan ngajukan permintaan naik. Dan kalau memang teman-teman mau mensupport ya, betul-betul kalian benar-benar mau semangat, teman-teman bisa support secara finansial. Begitu teman-teman ya. Saya kan sudah menceritakan, posisi saya ini tidak seperti kalian. Kalau di Konoha teman-teman, tidak seperti ini keadaannya. Karena keadaan saya ini ya seperti itu. Kalau teman-teman memang benar-benar mau mensupport secara finansial, sudah saya kasih linknya. Teman-teman bisa mensupport saya di sini nih. Dukung saya, dukung Edis TV secara finansial. Tuh teman-teman lihat. Teman-teman bisa tangkap layarnya. Ya, teman-teman bisa support saya secara finansial tuh di BRI sekian 42532 atas nama Edi Sidabutar. Nomor belakangnya 42532. Ya. Seperti itu. Itu kalau teman-teman mau mensupport ya. Untuk haters ya, kalau haters pokoknya kalian pokoknya menderita terus pokoknya. Pokoknya menderita terus kalau haters. Iya. Haters. Iya. Kalau haters mah biarin saja ya. Karena kalau haters itu teman-teman, saya kan tadi sudah bikin perumpamaannya tadi, ya. Anda dapat undian dari bank, misalnya dapat hadiah Anda, haters pasti akan ngomong. Dapat hadiah aja sombong. Namanya udah haters. Haters itu teman-teman mau kalian apain juga ya tetap begitu. Namanya haters. Ya, oke. Kita kasih naik yang berikutnya ada bulan bintang. Ya, silakan bulan bintang. Haters itu artinya pembenci. Ya, silakan haters. Haters lagi. Iya benar haters ini. Ya, bulan bintang. Silakan bro, nyalakan kameramu. Nanti bro, sabar bro. Tunggu bro. Silakan. Padahal kalian tuh sudah punya lagu loh. Lagunya begini. Mengapa kau tuhankan manusia? Mengapa kau menuhankan benda? Makanya penting. Makanya penting. Manusia. Dis, aku tanya dulu, yang menuhan ke manusia itu siapa? Kita ini menuhankan manusia. Anda menuhankan manusia, kami menuhankan manusia. Oh iya. Macet-macet suaramu. Kenapa nggak ada Tuhan ya? Suaramu bagusin dulu. Suaramu macet-macet. Gimana kita mau dengar dengan baik? Gimana kalau kamu cari sinyal dulu yang bagus? Ada ini. Kau tuh pura-pura saja. Pura-pura. Nanti malu kamu lihat hasil rekamannya nanti. Udah, kau beli sinyal dulu sana. Ya, beli sinyal dulu, beli sinyal. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Efrain. Silakan Efrain. Oh my god. Astaga. 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 Tenang bang, tenang. Tarik napas dulu. Hembuskan. Udah bro. Bang, tenang dulu bang. Kok astaga, tenang. Bang, abang tunggu. Kita mau rekam ini. Soalnya kita ada mau bikin challenge dong. Maksudnya mau rekam video. Bang, abang Islam atau Kristen? Iya. Abang Islam atau Kristen? Astaga. Nah, ini baru. Drone, ayo drone naik drone. Drone, ayo drone, jangan main komen-komenan. Drone, ayo drone, jangan beraninya typing-typingan. Naik dong drone, naik drone. Ayo silakan drone. Supaya apa? Supaya kalian berhenti menuhankan manusia yang sudah meninggal di dalam kubur. Ayo silakan drone. Janganlah kalian, wahai saudara-saudara, menuhankan manusia yang sudah mati di dalam kuburan. Nah, begitu drone ya. Yang harus dituhankan itu adalah manusia Yesus yang datang dari surga, turun ke dunia, dilahirkan oleh sang perawan, yaitu sang Mesias. Itu yang harus dituhankan, drone. Jangan menuhankan mayat di dalam kubur. Nah, mayat dalam kubur ngomong begini, Anda ikut, belok kanan, Anda ikut, ya kan? Kalau mayat dalam kubur disenggol dikit, Anda suruf, kejang, kesetanan.
Jadi berhentilah kalian menuhankan mayat di dalam kuburan. Tuh. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Kakak Enda. Yo, silakan Kakak Enda. Silakan Kakak Enda. Selamat malam, Bang. Ya, malam. Oke. Abang Islam atau Kristen, Bang? Katolik. Katolik. Oke, baik. Nggak pakai baju, Bang? Oke, silakan, Bang. Abang, apa gerangan Abang kemari, Bang? Tadi ada seorang Katolik naik ke sini, Bang. Gini, Ya, aku biar satu aja biar sih kulanjutkan. yang Biar yang kulanjutkan. aku tanya Sedikit, Bang. Sedikit biar kulanjutkan. Gini. Kapan ini nanti sama Bang Eka? Kami lagi tunggu-tunggu nanti. Gimana kalau RK-nya suruh ke sini? Saya sudah naik ke tempat dia, sudah saya ajak diskusi, dia menolak gitu. Dia minta katanya di room lain gitu. Oh gitu. Padahal sudah saya naikkan ke room saya sudah naik ke room dia, sudah saya ajak diskusi di situ, dia nggak mau. Karena begini, saya itu penting untuk menyadarkan para penontonnya bahwa RK-nya itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah seorang penyembah berhala. Begitu. Atau saya mau tanya dulu sama Abang. Boleh saya tanya sama Abang? Boleh? Boleh. Baik. Boleh. Bang, menurut Anda, saya mau tanya ya Bang ya. Ini karena kalian juga yang memulai ini. Gini Bang, di dalam Alkitab Bang, atau saya mau tanya dulu sama Anda lah. Saya mau tanya dulu. Sabar ya Bang ya. Saya mau tanya dulu. Sebentar Bang ya, sebentar. Mungkin nanti agak terjeda sedikit ya Bang ya. Nggak apa-apa ya? Boleh? Oke. Oke, sebentar. Oke. Turunin jangan urusan Eka, kalian nggak tahu. Oke, sebentar Bang ya, sebentar. Saya videonya itu baru saya ini sebentar. Saya balikkan dulu kamera saya. Oh, jangan ini Bang ya. Sekitar kasih saya waktu 30 detik. 30 detik. Alah, ini nggak jelas nih, biar turun aja lah. Oke, baik. Oke. Kemana Bang? Waduh, kok hilang? Berat ini saudara. Kemana dia tadi perginya? Wah, hilang ini mana? Saya lagi ngambil HP saya tadi. Gimana? Ngambil HP sebentar tidak boleh. Ayo naik lagi. Siapa tadi namanya teman-teman? Namanya tadi siapa? Ayo naik lagi. Tadi namanya siapa teman-teman? Kakak Enda. Ayo silakan Kakak Enda. Ayo naik lagi Kakak Enda, sudah saya tunggu. Mana Kakak Enda? Mana Kakak Enda? Ayo naik Kakak Enda. Ayo saya tunggu. Mana Kakak Enda? Kakak Enda. Mana ini Kakak Enda? Wah, tidak ada dia saudara-saudara, hilang dia. Wah, hilang dia saudara-saudara. Ayo silakan Kakak Enda, saya tunggu yuk. Mana Kakak Enda? Nggak ada saya kick, nggak ada. Kalian jangan fitnah ya kalian ya. Saya ngambil HP ini loh. Nih HP ini saya ambil nih. Ke kamar sebelah. Di HP ini tidak tersimpan videonya, tersimpannya di HP ini. Makanya tadi saya kirim dulu video ke sini, gitu loh. Videonya mau saya upload, tetapi saya masih mikir gitu loh. Apakah perlu saya upload atau tidak? Nih, nggak apa-apa nih. Hari ini kita mau membahas orang-orang yang sekterian. Yang lagu mereka bukan begini. Lagunya bukan begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu lagu yang benar. Tapi kalau RK nyanyinya bukan begitu. RK dan para pengikut sekterian itu lagunya begini. Ku mau cinta Katolik selamanya. Kalau nggak percaya, lihat aja komen-komennya. Jadi banyak orang yang sekterian seperti itu. Biar saya sembuhin dulu. Ayo silakan. Ayo. Karena itu maunya mereka. Ayo silakan.
Yang dicintai bukan Yesus, tetapi yang dicintai denom. Ayo silakan, coba. Mana? Ayo sini silakan. Ayo. Mana tadi Kakak Enda tadi mana? Kakak Enda. Kok hilang Kakak Enda tadi? Aduh. Nih, saya putarin aja nih sama teman-teman ya. Kesesatannya. Aduh, sebentar ya. Kita balik. Ini. Kita kasih putar dulu. Karena katanya saya sesat ini teman-teman. Sesat saya saudara-saudara. Baik. Mana sih akunnya ya? Coba sebentar. Dia senang ini kayaknya kalau dibahas-bahas. Biar kita bahas dia sekarang. Oke, semoga teman-teman bisa ngelihat ya. Sebentar. Kelihatan ya? Ini sesat, ya sesat. Ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Ya, kan saya sudah bilang dari awal. Di mana letak sesatnya? Di mana letak kesesatannya dan kebijakannya? Dalam sebuah diskusi perdebatan antara Edis TV dan juga dengan Romo Cafe, ya, pada saat itu tadi malam, ya, di mana Romo Cafe menanyakan kepada Edis, apakah Yesus sendiri tidak bersama-sama dengan Bapa? Dia bilang, yes, Yesus sendiri dengan lantangnya, dengan tegasnya. Ya, lalu ditanya sama Romo Cafe, di mana? Sebentar teman-teman, apakah suara saya terdengar teman-teman? Coba di kolom komentar dulu. Di kolom komentar teman-teman. Apakah suara saya terdengar? Suaranya jelas, aman? Bukan, maksudnya suara video tadi terdengar nggak? Suara video. Terdengar, oke baik. Saya ulang lagi ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Sesat, ya sesat. Bentar. Ajarannya bertentangan. Ulang ya, saya ulang ya. Mengatakan Yesus sendiri tidak bersama-sama. Ini sesat, ya sesat. Ajarannya bertentangan dengan Alkitab. Ya, kan saya sudah bilang dari awal. Di mana letak sesatnya? Di mana letak kesesatannya dan kebijakannya? Dalam sebuah diskusi perdebatan antara Edis TV dan juga dengan Romo Cafe, ya, pada saat itu tadi malam, ya, di mana Romo Cafe menanyakan kepada Edis, apakah Yesus sendiri tidak bersama-sama dengan Bapa? Dia bilang, yes, Yesus sendiri dengan lantangnya, dengan tegasnya. Ya, lalu ditanya sama Romo Cafe, di mana ayatnya? Dia tidak bisa menjawab, lalu dia Stop dulu. Kita kasih tepuk tangan dulu. Entah RK ini apa kebanyakan dia makan batu atau bagaimana, saya tidak tahu. Jadi kesesatan Edis terjadi karena Edis mengatakan Yesus sendiri. Yang dimaksud yang mana? Nih, saya putarin videonya. Nih, biar kita harus melihat tuh sesuatu yang profesional ya. Ntar. Kita lihat di videonya yang lain. Nih, di sini maksudnya. Kita ini kan ya, kita ketik di sini, lihat. Yesus itu sendiri atau bersama-sama dengan Bapa. Yesus itu sendiri. Ngeri saudara-saudara. Padahal ya, kalau kalian nonton diskusi itu ada nggak nyambungan. Si Cafe ini karena memang kebanyakan nyembah patung, jadi nggak nyambung. Gini loh, yang terjadi dalam diskusi itu begini. Saya bertanya tentang apakah Yesus yang dia seorang manusia, yang dia Tuhan, punya Tuhan? Pertanyaannya kan itu. Apakah Yesus punya Tuhan? Dijawab oleh si Romo Capek. Apa jawabannya? Jawabannya begini. Dia bukan menjawab pertanyaan saya, tetapi dia bertanya balik. Pertanyaan begini, apakah Yesus sendiri? Saya sempat bingung. Makanya di awal video itu saya kan bertanya begini, apa maksudnya Yesus sendiri? Di dalam pikiran saya, tahu nggak apa isi pikiran saya? Yang saya pikirkan, si Romo Capek ini menangkap pertanyaan saya dengan apakah Yesus dan Bapa punya Tuhan? Padahal saya tidak tanya Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Yang saya tanyakan adalah apakah Yesus seorang diri punya Tuhan? Terus dia jawab, apakah Yesus sendiri? Tentulah yang saya maksud tuh Yesus sendiri. Saya tidak tanya Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Ada nggak nyambung nih? Ada miskomunikasi. Entah si Romo Capeknya yang pura-pura nggak nyambung atau bagaimana.
Makanya kalau kalian lihat video utuhnya itu, saya sempat nanya, apa maksudnya Yesus sendiri? Terus dia bilang, apakah Yesus bersama-sama dengan Bapa? Saya tidak tanya Yesus bersama-sama dengan Bapa. Kalau Yesus bersama-sama dengan Bapa, jelas ayatnya di dalam Alkitab. Bukan itu yang saya tanya. Kalau kamu ngomong seperti itu, kita juga tidak seorang diri. Ya, menurut Alkitab, saya, Anda, dan semua orang yang percaya dengan Tuhan Yesus tidak sendiri. Karena apa kata Tuhan Yesus sebelum ia naik ke surga? Ketahuilah, aku menyertai kamu sekalian, aku senantiasa menyertai kamu sekalian sampai kepada akhir zaman. Apakah kita sendiri? Tentu tidak. Tetapi yang saya tanyakan, apakah Edis sendiri? Bukan Edis bersama Yesus, bukan Edis bersama Bapa. Itulah pada waktu itu inti pertanyaan saya. Apakah Yesus sendiri dia punya Tuhan? Nah makanya RK di sini pura-pura nggak nyambung. Nggak nyambung. Yang kami omongin itu apa? Makanya kalau kalian lihat ya diskusi saya bersama dengan Romo capek. Ya karena udah capek mungkin dia kan. Tidak ada pertanyaan saya satupun yang dijawab oleh dia langsung dengan langsung itu nggak ada. Makanya akhirnya seperti itu. Jadi hanya bilang Yesus sendiri di situ. Padahal maksud saya Yesus sendiri itu adalah iya Yesus yang seorang diri itu apakah dia punya Tuhan? Saya tidak tanya Yesus bersama dengan Bapa punya Tuhan. Pura-pura nggak nangkep. Yang ditanya Yesus seorang diri kok Yesus bersama dengan Bapa. Gimana? Dari sejak awal diskusi kita membahas tentang sosok pribadi Yesus. Apakah dia punya Tuhan? Nggak dijawab. Dari awal sampai akhir nggak ada dijawab. Mutar ke sana kemari. Mutar terus. Lalu disimpulkan, Yesus tidak seorang diri. Dia selalu bersama dengan Bapa. Lalu saya tidak tanya bersama dengan Bapa. Saya nggak nanya Bapa di surga. Saya tanya Yesus. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya Edis sesat karena Yesus seorang diri. Ya kalau seperti itu kamu pun sesat. Kenapa? Kok bisa sesat? Karena ketika Yesus disalibkan, Bapa juga disalibkan. Loh. Kalau kita mau berpikir-pikir kayak gitu-gitu, model-model diskusi kayak begitu, Yesus tidak sendiri. Ya, ketika dia disalib pun, Bapa juga ikutan disalib. Iya. Karena tidak sendiri dia. Nah, tapi dia gini, orang sudah kehabisan akal teman-teman untuk bagaimana memotong video, tidak memberikan konteks video secara penuh, lalu akhirnya video itu diupload dan dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak pernah mau berpikir waras. Ya, seperti itu. Gak mau berpikir. Nah lalu sebenarnya ya saya mau ngupload video tapi saya belum nggak tega teman-teman karena saya itu masih mikirin gitu loh. Saya masih berpikir ini janganlah, nggak usah lah dulu biarlah orang seperti itu. Tapi teman-teman saya tidak peduli dengan ininya, dengan apa namanya kita memperdulikan sebenarnya orang-orang yang ada dalam kebimbangan. Kalau orang-orang haters itu kita udah nggak peduli, ngapain? Udah nggak bisa disembuhin kok mereka. Ya gini, kesesatannya itu di mana? Saya putarin. RK itu mengatakan bahwa di dalam Alkitab itu diajari nyembah patung. Itu kesesatannya. Yang justru sesat itu ini nih, saya puterin sama kalian. Siap-siap ya. Jadi kalian aja yang upload, jangan saya. Oke? Nih. Ini yang sesat tuh. Saya besarin suara saya. Perhatikan. Dengarkan ya. Karena RK bilang boleh nyembah patung. Perhatikan. Perhatikan. Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Hei, otakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Di bait suci pada saat itu banyak patung. Satu kali lagi ya. Perhatikan, dengar satu kali lagi nih. Stop cium patung RK. Kristen tidak mengajarkan itu. Yosua sembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Berarti Nabi Musa sesat, Yosua sesat. Tuhan yang mengajarkan Yosua dan Nabi Musa menyembah patung adalah Tuhan yang sesat, begitu? Nah,
hakmu. RK jangan menyembah patung. Iya, Yosua juga menyembah patung. Nabi Musa menyembah patung. Kalau yang sesat itu udah pasti itu. Engkau memfitnah, fitnahanmu apa? Fitnahanmu Musa menyembah patung. Itu engkau adalah seorang pemfitnah yang keji. Kalau kau nyembah patung, karena otakmu itu udah gak beres. Karena apa? Karena kamu itu tidak mencintai Yesus. Yang kau cintai itu denom. Begitu. Jadi teman-teman, begini, saya mau kasih tahu kepada teman-teman. Kemarin saya sudah bikin video begini. Jangan dengar apa kata pendeta, apa kata romo, apa kata pastor, kalau tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, itu yang sesat. Bukan pengajaran yang tidak sesuai dengan pengajaran pendeta atau pengajaran romo. Gimana Anda ini? Mau pendeta, mau romo, mau apapun, kalau dia ngajarin yang tidak sesuai dengan Alkitab, tinggalin. Itu. Makanya berhenti kurang-kurangin nyembah patung dulu RK, ya. Kurang-kurangin nyembah patung biar sembuh. Gimana? Tiap hari kerjanya apa? Diskusinya apa? Berhenti kau mencium batu. Nggak sadar dirinya pencium batu. Gimana? Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Kita kasih naik ada. Bentar ya. Itu yang diharapkan. Iya, karena RK pengen seperti itu. Dia yang ingin diskusi ini berjalan seperti itu. Kita ikuti. Efrain, silakan Efrain. Silakan. Efrain. Silakan Efrain. 1 1 1 1 2 cek 1. Oke. Tidak, ya kita kasih turun. Ya, ayo silakan. Kau yang mulai ingin memulai-mulai, ya kan? Ayo, kalau mau mulai-mulai, ayo. Pula Deni, ayo. Saya sudah bilang dari awal, nggak usah kita itu ngurus-ngurus denom. Ya, lagu kita itu bukan cinta Protestan sampai mati. Bukan itu. Lagu kita bukan cinta Katolik sampai mati. Lagu kita itu adalah cinta Yesus sampai mati. Itu loh, itu lagunya itu harus diganti. Lagunya bukan begini, di luar Protestan sesat. Bukan gitu lagunya. Bukan di luar Katolik sesat. Bukan itu. Di luar Yesus sesat. Itu yang benar. Kita harus nyadarin orang-orang yang ber-IQ jongkok ini, teman-teman. Yang sudah di brainwash. Yang sudah otaknya itu sudah dicuci. Ya, supaya apa? Supaya jadi robot yang manggut-manggut ngikutin. Jadi pimpinan ngomong apa, murid-murid latah ikutan. Jangan seperti itu. Lihat aja komen-komennya. Mereka itu teman-teman, orang-orang seperti ini, inilah yang merusak persatuan di antara sesama tubuh Kristus. Bukankah kita ini satu tubuh? Iya kan? Mau apapun itu denomnya, satu tubuh kita ini. Mau Katolik, mau Protestan, mau apa, semua kita satu tubuh. Nah, kalau ada orang-orang yang kerjanya itu supaya seperti itu nih, supaya bikin denominasi-denominasi seperti itu, ini perlu orang-orang seperti ini perlu kita tobatkan. Karena mereka bisa seperti itu karena ada orang-orang cheerleadersnya di bawah. Ada cheerleadersnya di bawah. Ada dayang-dayangnya. Dayang-dayangnya itu kita sembuhin dengan cara seperti ini. Ketika dayang-dayangnya pergi, bubar mereka semua. Gitu, ya. Ayo, silakan. Itu si Romo capek itu, berapa banyak orang ngirim saya video, kerjanya tiap hari apa? Prosetan,
Kita pelesetin aja, prosetan sesat. Tidak pernah Yesus mendirikan gereja mereka. Gayam. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Bang Idan. Ya, kita dengarkan dulu ya, Bang Idan. Halo Bang Idan. Adis. Ya, salam Bang Idan. Gimana Bang Idan? Mungkin Bang Idan memberikan nasihat gimana Bang? Iya. Kamera gimana, nggak usah atau gimana? Kalau Bang Idan kita udah pada tahu, nggak usah. Boleh nyala, boleh tidak boleh, terserah Bang Idan. Silakan. Gimana Bang? Nyamannya aja. Lihat emang begini. Kita membahas apa yang di dalam Alkitab itu memang melawan semua denominasi. Ya, jadi kita ini sudah punya kelompok-kelompok. Jadi yang mempercayai Yesus itu juga udah kelompok-kelompok. Karena mereka mempunyai guru-guru besar atau apalah istilahnya, yang menulis sebenarnya mereka ini kan baru tahun 1500-an. Ya kan? Jadi jarak antara kejadian Yesus itu sendiri semua ada di Alkitab. Di dalam sejarah, arkeologi, ya, antropologi, kita harus melihat saksinya. Yang sebenarnya harus kita belajar lebih jauh lagi gitu. Nah, kalau kita membahas mengenai Katolik, apalagi karismatik, ya, itu mereka, saya nggak tahu apakah mungkin mereka percaya Yesus, tapi karena doktrin ini, karena denominasi ini, mereka harus taat kepada bapak-bapak gereja, gitu loh. Nah, jadi memang ini yang saya sangat sesalkan ya. Mungkinnya agak sedikit kok sekarang jadi kayak perang antara orang yang percaya kepada Yesus. Justru dengan kejadian ini kita mempermalukan kita sendiri. Iya, betul gitu sekali, Bang. Karena gitu loh. Jadi memang menurut saya, menurut saya nih, gue lihat apologet lu ini adalah sesuatu yang memang semuanya kembali ke Bible. Kita harus cinta Yesus, kita harus jadi pengikut Yesus. Arti Kristen itu kan pengikut Yesus. Betul, pengikut Kristus. Pengikut Kristus, ya kan? Nah, jadi kita jangan lihat lagi kepada ini. Kalau mungkin ya belajar sejarah lagi deh, belajar lebih jauh lagi gitu loh. Jangan hanya belajar kepada denominasimu, belajar kepada bapak-bapak gereja. Bapak-bapak gereja juga salah. Yang mengartikan Tritunggal aja sekarang udah nggak jelas waktu kita lihat ceritanya, gitu loh. Jadi kalau kita belajar sejarah, kita akan mengerti. Tutup kitab sucimu, tutup ini, belajar sejarah dulu deh, gitu loh. Orang Indonesia, menurut saya tidak tahu sejarah Majapahit. Orang yang beragama aja mungkin dia belajar yang lebih jauh, tapi Majapahit aja sendiri nggak tahu. Gitu. Masuknya Kristen ke Indonesia, masuknya Islam ke Indonesia, itu semua kan dari orang ketiga, keempat, yang udah berapa keturunan lagi gitu. Sehingga mungkin penyampaiannya juga berbeda. Contoh kalau kita bilang, udah nggak usah pakai nama Tuhan deh. Kita kembali kepada masing-masing, Rob, atau Kurios, atau apa, YHWH. Jadi bahasa aslinya harus dipakai. Sehingga tidak ada perselisihan antara gara-gara menuhankan atau Tuhan. Kata-kata yang dulu kita Tuan dan Nyonya, kenapa sekarang nggak ada Tuan dan Nyonya? Kenapa Bapak dan Ibu? Supaya makin nggak ribet gitu loh. Jadi menurut saya sekarang, kenapa kok jadi yang percaya Yesus berantem gara-gara denominasi? Iya. Itu yang saya sangat sedih ya sekarang ya. Kalau gue lihat lu apologet lu, ya menurut gue dari semua apologet, Mata Pisau, Bom-Bom, RK, ya, Sang Debaters, Anak Batak, ya jadi lu yang benar-benar kembali ke laptop, kembali ke Bible. Kita harus percaya, makanya harus punya hikmat dalam membaca Bible itu. Dan yang penting kalau kita udah dapat hikmatnya itu, kita lakukan. Itu aja penting kok. Iya. Jadi baca, renungkan, dan lakukan. Bukan baca, renungkan, sebarkan, gitu loh. Jadi inilah intinya ya, yang saya sesalkan. Apalagi sekarang mungkin ya, kalau gue bilang dari RT sebelah itu, mungkin lu udah dikeselin gitu. Jangan buat RT yang sama, kesel juga sama lu. Itu yang gue nggak mau. Ya, jadi nggak usah dibahas lah. Yang memang bukan kepada yang masih denom, nggak usah dibahas deh. Kita kembalikan saja ke laptop. Baca lagi. Coba kamu baca, lakukan, dan renungkan. Kalau enggak, ini akan makin chaos gitu. Mungkin lu akan dibenci oleh yang RT sebelah, yang percaya sama Yesus juga. Tapi mungkin caranya ya, kita ngerti lah. Bagaimana sudah terjadi itu Bang, sudah terjadi. Ya, bahkan mereka sudah mengatakan bahwa ya itu tadi Protestan sesat itu tadi. Iya makanya itu dah. Jadi kita juga terpancing emosi. Ya kita juga ngerti lah mana yang sesat, mana yang enggak. Ya justru kayak kita ngomong karismatik, gimana nggak sesatnya lagi gitu loh. Ya kita ngomong semua akan menjadi sesat kalau
pada saat kita tidak membandingkannya kepada Alkitab itu sendiri. Betul. Jadi pokoknya Gitu. Karena Bible lah. itu base-nya. Ya, Bible lah yang menjadi tolak ukurnya seperti itu. Betul, saya setuju. Mendingan baca aja deh. Baca Alkitab, kalau udah baca 10 kali terus, Kejadian sampai Wahyu, baca terus sampai bego. Dan nanti hikmat Tuhan itu datang. Ya. Jadi semua akan kurang gitu loh. Jadi akan ngarep. Musa sembah patung, ini sembah patung, semua sembah patung, sehingga agak itu kita udah menyinggung lagi gitu. Jadi menurut saya nggak usah dah, stop it lah Dis. Nggak usah kita membahas yang RT 6 aja, lebih enak. Yap. Yap. Gitu ya. Banyak juga Bang yang ngomong Enak. begitu. Mereka semua pada ngomong gitu. Nggak usah bahas-bahas itulah, nanti jadi nggak Udahlah, fokus jangan gitu. tadi, biarin aja. Iya. Anggap itu kerikil-kerikil lah. Ya nggak usah terpancing. Gue juga lihat kok jadi ini begini, ini semua begini, ini semua begini. Udahlah, kita pancing yang justru yang belum percaya Yesus itu yang penting. Ya. Kalau yang udah percaya biarin lah, suruh dia aja baca Alkitab gitu. Ulang lagi. Kalau nggak tutup denominasimu, baca Alkitab. Denominasimu tutup, baca Alkitab. Sehingga Yesus akan datang sendiri dalam pengertian dalam firman-Nya. Kan firman itu hidup, kalau kamu baca, renungkan dan lakukan. Gitu loh. Jadi mendingan bahas yang belum percaya aja. Mantap. Menurut saya lebih bagus itu topik. Jangan lagi ganggu-ganggu yang nyindir-nyindir. Lu biarinlah mereka berdosa dalam hidupnya sendirilah. Itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting lu fokus mengajak orang yang belum percaya. Gitu ya. Oke, Dis. Makasih banyak Bang nasihatnya Bang. Ya. Oke, jadi itu aja, Dis. Oke. Sukses ya. Thank you. Makasih Bang ya. Saya turunkan Bang ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Bang. Ya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Banyak teman-teman yang inbox, nggak usah lah begini. Fokus aja tuh sama yang belum percaya. Iya. Siap. Ya. Karena kalau teman-teman udah pada ngomong ya, sudah pada kasih ini, saya kasih polling ya. Fokus kita memang ke RT sebelah seperti itu. Jadi tolong ya, kerikil-kerikil yang begini ini kita singkirkan. Kalianlah yang mengurus ya, jangan saya ya. Gitu. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Kurniawan Nawan. Ya, silakan Kurniawan Nawan. Halo Kurniawan Nawan. Ya, Bang. Selamat malam Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda Islam atau Kristen? Islam, Bang. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Nggak bisa nih, Bang. Sebentar, saya cek dulu dari sini. Bisa Bang. Saya kirimin tuh udahan. Sudah saya kirimkan permintaan. Tinggal Anda ada pilihan di situ, simpan. Ada nggak dari saya di situ di layar Anda edis? Ya kan? Ya, Bang Kurniawan, apa Bang? Apa gerangan yang mau Anda bahas? Silakan. Sesuai dengan peruntukan channel ini ya. Channel ini tuh sebenarnya tujuannya itu menjawab dan mengcounter para pendebat-pendebat muslim begitu. Silakan. Gini Bang, masalah yang Bang Edis ngomong tadi. Apa itu? Masalah kami menuhankan mayat mati yang mati itu. Itu kan kami kan bukan menuhankan gitu. Kalau kami itu pemahaman kami. Menuhankan itu apa dulu coba? Ya, itu sama kayak gini Bang. Saya kasih sedikit umpama gini. Ada ibu-ibu membeli sepeda motor NMAX seharga 2 juta. Lalu keesokan harinya datang polisi ke rumahnya menjemput ibu-ibu itu. Dibilang begini, Anda menadah sepeda motor Ibu, Anda harus ikut kami ke kantor polisi. Ibunya bilang, saya tidak menadah. Terus ditanya, memangnya, makasih Bang Idan, memangnya apa itu menadah? Si ibu bilang, ya nggak tahu. Saya mengatakan begini Bang, Anda menuhankan Muhammad. Lalu Anda berkata, saya tidak menuhankan Muhammad. Pertanyaan saya, apa itu menuhankan? Kalau bagi saya, kami jangan bagi Anda Bang. Kalau bagi Anda nanti nggak menuhankan. Menurut definisi Al-Quran, apa itu menuhankan? Kalau menuhan itu kan mentaati perintah. Apakah Anda mentaati perintah Muhammad? Iya. Berarti menuhankan. Jadi Bang, kita kan itu kan ajarannya aja tuh Bang. Bang, coba ya saya pelan-pelan Bang ya. Begini Bang. Menurut Al-Quran, jikalau seseorang menundukkan diri di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Syaitan, siapa Tuhannya orang itu sekarang? Ya, setan itulah. Syaitan. Kalau ada orang menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah, siapa Tuhannya orang tersebut? Ya Allah itu. Terakhir, kalau ini pasti Anda akan berkelit. Kalau ada orang menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad, siapa Tuhannya orang itu? Ya tetap Allah. Nah, sungguh nekat yang nyata. Aduh.
Bang. Karena dia gini, Bang. Gimana? Karena dia gini, dia itu kan menyampaikan apa yang sudah Tuhan itu Allah itu memberikan kepada dia. Mau kita tes? Kalau abang bilang itu tadi tuh posisinya Tuhan itu siapa Tuhannya? Kalau bagi saya tetap Allah. Oke, mau kita tes? Menuhankan Muhammad. Mau kita tes? Itu. Ya, gimana itu? Baik, kita tes ya, kita tes. Menurut Al-Qur'an Nur Karim, di dalam Al-Qur'an, apakah boleh seseorang meminum darah? Nggak boleh. Nggak boleh. Menurut sang baginda Nabi, apakah boleh minum darah? Ketika darahnya diminum, apakah disalahkan orang yang minum darahnya? Dor! Darah siapa ini nih? Darah baginda Nabi itu diminum oleh sahabatnya. Dan ketika sahabat meminum darah Nabi, bukannya Nabi mengatakan itu dilarang oleh Al-Quran Nur Karim. Tidak. Malahan dikatakan orang tersebut tidak akan disentuh api neraka karena sudah minum darahnya Nabi. Sekarang pertanyaan saya. Saya dulu nanya sama abang. Maksud saya itu darah yang diperintahkan Nabi minum itu, apakah itu kewajiban bagi kami yang muslim? Baik, saya ulang lagi, Bang. Begini. Tadi Anda saya tanya, jikalau seseorang menyerahkan ketundukan dan kepatuhan kepada Nabi, apakah dia menuhankan? Anda bilang tidak, karena apa yang diperintahkan oleh Nabi berasal dari Allah, betul? Ya. Kita sekarang uji, benarkah apa yang diucapkan sang Nabi itu berasal dari Allah atau berasal dari dirinya sendiri? Kita kasih contoh-contoh, bukan 1-2 contohnya, Bang, banyak. Saya kasih contoh. Menurut Al-Quran, bolehkah darah dikonsumsi? Tidak boleh. Kalau ada orang yang mengkonsumsi darah, apa yang seharusnya dilakukan baginda Nabi? Ya melarangnya. Nah, tetapi ketika darahnya diminum, adakah dilarang oleh Nabi? Ya itu kan otomatis kan bagi sahabatnya mungkin. Iya, tetapi dibenarkan nggak oleh sang Nabi ketika darahnya diminum? Nah, sekarang posisinya diwajibkan dengan Muslim. Kita akan saja ya. Kita akan putarkan saja videonya supaya kita ngerti nih ya. Saya putarkan. Nih ya, apakah benar darah Nabi itu diminum? Saya nggak pernah fitnah. Sekali lagi teman-teman, barang siapa yang membuktikan bahwa saya mengatakan fitnah terhadap agama Islam, saya rela menutup channel ini ya. Coba. Bentar, saya nih ya. Sabar ya Bang ya. Oke. Saya dengarkan satu persatu ya. Bentar, ini terlalu banyak musiknya. Bentar ya. Suatu ketika ada seorang sahabat disuruh membuang darah bekam. Tolong kau buangkan di belakang. Tiba-tiba kemudian Nabi bertanya. Nabi bertanya bukan tak tahu, dia tahu. Jibril ngasih tahu, tapi dia mau kasih tahu sama orang yang tak tahu. Kemana darah bekam tadi kau buat? Apa kata dia? Ku minum dari Rasulullah. Apa kata Rasul? Orang yang menyatu darahnya dengan darahku tak tersentuh api neraka. Oke, baik. Satu. Kemudian lagi ya. Nih. Saya pernah dengar cerita tentang sahabat yang meminum darah Nabi SAW. Sedangkan dalam Al-Quran minum darah itu dilarang. Darah itu haram. Ini khususnya. Nama kitabnya Mafahim Yajib Antusahah. Ketika Nabi menyuruh sahabat membuang darah bekas bekam. Hijamah. Nabi darah, pergi buang sana. Begitu dia ke belakang, bukan dibuang, ya diminum ya darah Nabi. Lalu dibilang, mana darah? Aku minum. Kata Nabi SAW, orang yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Darah. Nah, sekarang saya tanya, betulkah sang Nabi membenarkan orang minum darahnya? Kalau untuk bagi Pak Ustadz itu kan bakal betul, tapi kalau saya belum pernah saya dengar. Belum pernah saya tahu. Bang, maksud saya gini, Bang. Itu seorang Abdul Somad loh, Bang. Abdul Somad. Iya, maksud saya itu kan dia mungkin udah ada ilmunya di sana. Kalau saya kan belum ada ilmunya di sana. Oke, baik. Kita ambil contoh lagi lah. Oke, kalau Anda nggak mau terima satu contoh, kita kasih contoh lain. Menurut Al-Quran Nur Karim, di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu. Sebentar, saya tampilkan dulu. Ini saya mau jadi ustadz dulu ini. Bentar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Perhatikan ya. Kelihatan di sini, Bang. Surat Al-Ahzab ayat 70. Apa jangan-jangan saya nanti bohong, nanti dibilang itu kan Qur'anmu. Coba, benar atau tidak ini ayat Al-Quran? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Coba Anda yang baca. Nggak nampak nih, Bang, kecil. Saya bacakan ya. Ya, wahai orang-orang yang beriman.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Setuju? Setuju. Di sini suruh mengatakan yang benar atau yang bohong? Yang benar. Berarti boleh bohong atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Saya akan kuatkan lagi dengan ayat yang lain, ya. Saya akan kuatkan. Barang siapa yang berbohong, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman. Itu tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-105. Kok surat Maryam? Nih. Ya. Sesungguhnya An-Nahl. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Setuju? Setuju. Berarti kalau orang bohong beriman tidak? Tidak. Kalau orang beriman, kalau menurut Al-Ahzab tadi boleh nggak bohong? Tidak boleh. Baik, saya akan tunjukkan sebuah hadis. Perhatikan hadis ini. Tolong Anda nanti bagaimana? Apakah Anda masih mengatakan bahwa Muhammad mengajarkan apa yang diajarkan Allah? Ya, perhatikan. Saya akan tunjukkan ya. Di dalam hadis ini dikatakan apa? Perhatikan. Saya tunjukkan hadisnya. Pelan-pelan ya. Sabar bang. Kita sudah siapkan ya hadis-hadisnya nih. Menurut Anda boleh nggak bohong menurut Muhammad? Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Kalau misalnya saya tunjukkan ternyata boleh bohong, berarti ajaran Muhammad bertentangan dengan Quran, betul? Yang mana itu, Bang? Coba lihat dulu. Oke. Kelihatan? Ya. Nih. Dan diharamkan berdusta di luar 3 perkara tersebut, yaitu islah, perang, dan istri. Jadi boleh bang, boleh berdusta. Sebentar, saya cari yang ini dulu ya, yang sebentar ya, yang rapi. Nih, saya bacakan nih. Dari Ummu Kulsum berkata, aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan pada perkataan manusia kecuali dalam 3 perkara. Yaitu manusia, perkara manusia kecuali dalam 3, yaitu pada saat perang, saat mendamaikan permusuhan di antara manusia dan dalam perkataan suami terhadap istri serta perkataan istri terhadap suaminya. Nih ya. Boleh berdusta, Bang, di dalam 3 hal. Iya, gimana? Boleh berdusta dalam 3 hal nih. Bukanlah termasuk pendusta orang-orang yang mendamaikan pihak yang sedang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan atau mengingatkan kebaikan. Ini banyak bang, atau saya kasih aja ceramahnya ya, biar lebih cepat. Maksud Abang Idris itu tahu saya. Oke, sudah. Ya, ngerti saya itu. Tapi tahu saya itu hadis bang ya, itu setahu saya ya, yang pernah saya pelajari. Itu hadis-hadis itu keluar dari perkataan atau perbuatan Nabi itu dikarenakan ada suatu perkara, misalnya suatu itu ada sesuatu yang bersifat yang harus dia berbohong. Dalam kategori berbohongnya Nabi itu dalam rangka menyelamatkan seseorang, itu bukan ada 3 bang, ada 3 dalam rangka di dalam peperangan, di dalam mendamaikan suatu perselisihan, dan di dalam hubungan suami istri, betul? Iya, itu maksud saya itu pasti ada suatu perkara yang dikategorikan bakal gimana lah gitu, termasuk saya itu. Dan mungkin langsung misalnya posisinya harus bohong, benar-benaran bohong, maksudnya itu gitu. Oke, berarti boleh nggak berbohong seorang istri kepada suaminya? Dalam kategori apanya dulu, itu kan pasti ada suatu perkara. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam hadis tersebut boleh berbohong supaya rumah tangga itu tidak retak, supaya demi kebaikan rumah tangga. Contoh pernah dikasih seorang ustadz begini, bang, dalam agama Islam boleh nggak Anda nambah istri? Boleh. Boleh. Ketika Anda pergi ke suatu kota, misal abang tinggal di Jakarta, abang pergi ke Bandung atau ke puncak Bogor. Di Bogor Anda melihat wanita cantik, oke? Di puncak. Lalu menurut ajaran agama Anda, boleh kan Anda menikah di situ? Boleh. Boleh. Lalu Anda menikah di situ. Nah, ketika Anda menikah di situ, lalu istri Anda nelpon, Papa Kurniawan,
Mama hari ini capek, mandiin anak, nyapu rumah, nyuci baju, nyetrika, dan lain sebagainya. Terus Anda langsung terenyuh hati Anda. Aduh, capek. Terus dia nanya, Papa sudah sebulan tidak pulang. Papa di sana nggak kawin lagi kan? Kira-kira apa jawaban Anda? Silakan. Sesuai dari tuntunan dari agama kami ini, Mas, itu Bang. Ya otomatis kita harus dalam kategori harus jujur. Harus jujur, tidak harus ya gimana? Kalau jujur nanti istri dan anak lomba-lomba mereka bersama seperti yang di TV minum racun tikus gimana? Ya, maksud saya gini. Sebentar, tenang dulu, tenang. Menurut agama Islam atau menurut hadis, boleh nggak suami istri itu berbohong? Istri berbohong kepada suami, suami berbohong kepada istri demi kebaikan rumah tangga? Boleh. Boleh. Kasih saya contoh. Misalnya dalam perkara, sekarang sang suami itu kan menyuruh beli togel kan, ya kan? Nah, pergilah istri berbohong demi untuk jangan sampai gimana, misal ini kan, dia bilanglah barang togel itu nggak ada. Ya kan, padahal memang ditutup itu demi kebaikan. Oke, berarti boleh berdusta? Ya boleh berdusta, tapi ditutup demi kebaikan. Oke, menurut Al-Quran boleh berdusta nggak? Kalau Al-Quran itu tidak boleh berdusta, tapi Al-Quran ini gini Bang Edis ya, tahu saya, Al-Quran ini tidak secara merta itu tuh sekedar tulisan aja. Itu harus ada pengertian dan pemahaman lagi. Ini kayak room sebelah ini Bang. Abang pernah lihat nggak? Ada seseorang ustadz di mana dia berkhotbah, di dalam khotbahnya itu bohong dalam agama Islam itu boleh. Salah satunya adalah ketika suami kawin lagi, jangan kasih tahu sama istri. Itu contoh yang dicontohkan oleh ustadz. Sedangkan di dalam Al-Quran dikatakan ucapkanlah perkataan yang benar, betul? Betul. Apakah ketika Anda mengucapkan kebohongan itu, di detik yang sama Anda mengucapkan kebenaran? Kalau seperti itu kan aku bilang tadi sama Bang Edis, sekarang kan posisinya kalau kami itu harus jujur. Itu kalau Ustadz itu ngomong seperti itu dalam kategori aku nggak usah Ustadz gini. Ketika Anda mengucapkan kebohongan, perkataan Anda itu benar atau salah? Salah. Menurut Al-Quran, boleh nggak mengucapkan perkataan yang salah? Nggak boleh. Menurut Muhammad, menurut Muhammad boleh nggak mengucapkan perkataan yang salah? Boleh, tapi ada komanya. Itu makanya saya bilang, Bang. Ya gini, Bang. Makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad itu. Al-Quran tidak kalian dengar. Bang Edis, Bang Edis harusnya gini, maksud saya itu kan bukan saya kasihkan, pasti masukkan juga lah. Kalau Bang Edis lihat itu Al-Quran, misalnya ada artinya lah kan. Di arti itu nanti ada tafsirnya atau gimana, ya kan? Di situ otomatis apakah Al-Quran kurang jelas sehingga Anda perlu penafsiran seseorang? Ya, maksudnya itu bukannya kurang jelas. Oke, saya mau tanya sama Anda, di mana ketidakjelasan ayat ini? Sebentar, saya mau tanya sama Anda. Ketidakjelasan ayat ini ada di mana? Surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70. Saya balik dulu kamera saya. Entah mengapa kamu membuat ayat Quran yang begitu jelas ini menjadi tidak jelas. Coba Bang, dengarkan Bang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perkatakanlah perkataan yang benar. Apakah ini kurang jelas? Jelas. Maksud saya itu gini, Pak Edis. Di situ kan ada rincian tafsirnya lagi, ya kan? Oh, berarti harus dipelintir dulu nih? Bukan dipelintir. Oke, saya kasih ayat yang lain, teman-teman. Memang mereka ini, teman-teman. Ini keadaan Anda ini sama dengan RK ini, sama, persis. Alkitab bilang A, karena pemimpin-pemimpin bilang B, maka harus dipelintir yang ada dalam Alkitab itu. Ini gini Bang Edis, aku tanya sebentar, tenang. Saya tunjukkan dulu ayat yang satu lagi ya. Nih, saya kasih tunjuk. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa di dalam Quran surat An-Nahl ayat 105. Kelihatan Bang, ini An-Nahl 105? Ya, apa tuh? Nampak. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Setuju? Setuju. Oke, ketika Muhammad mengizinkan boleh berbohong, berarti dia beriman kepada ayat-ayat Allah tidak? Nah, itu saya bilang tadi sama Bang Edis. Kalau dibilang seperti itu, Bang Edis ngomong seperti itu, pasti pro dan kontra itu Bang Edis. Bang, jangan gini. Coba, gini. Buang dulu segala dogma, buang dulu apa kata Ustadz, buang dulu apa kata yang lain. Apakah Anda percaya dengan Al-Quran ini? Dan sekarang gini, saya bilang sama Bang Edis, coba Bang Edis dulu lihat dulu yang hadis itu. Hadis itu dalam kategori, ada kategorinya nggak?
Apakah berbohong kepada istri bukan berbohong? Itu apa tuh, hadis apa Al-Quran itu? Dan nampak saya. Nah ini kan mereka sudah tidak bisa lagi membedakan hadis atau Quran. Tidak nampak, kecil. Berat, saudara-saudara, ini udah berat. Quran sama hadis saja Anda tidak bisa bedakan. Tapi intinya yang kasih tahu begini bang, yang mau saya kasih tahu begini. Kalian itu tidak pernah diperintahkan untuk beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran. Setuju nggak? Gimana? Pernahkah Al-Quran gini, apa yang diperintahkan Al-Quran? Beriman kepada kitab sebelum Al-Quran atau beriman kepada kitab sesudah Al-Quran? Beriman kepada sebelum Al-Quran ada itu. Bang, dengarkan pertanyaan saya satu kali. Ini kayak ngomong sama Romo capek ini. Gini, dengarkan. Apa yang diucapkan Al-Quran? A. Beriman kepada kitab sebelum Quran. B. Beriman kepada kitab sesudah Quran. Yang mana yang Anda coret? Saya dan tanya dulu sama Bang Edis, kitab yang sesudah Al-Quran itu apa? Hadis. Tahu apa? Hadis itu kan perkataan Nabi. Oke, pertanyaan saya, yang mana yang mau Anda coret? A. Beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. B. Beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Ya, sebelum Al-Quran itu, karena sebelum Al-Quran itu dalam kategori nggak ada lagi. Oke, baik. Sudah beriman kepada kitab yang sebelum Al-Quran. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa kamu justru malah beriman kepada kitab yang sesudah Al-Quran? Contoh, ini hasil daripada kamu beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran. Nih, saya tunjukin lagi. Tapi saya nggak tahu kenapa RK ambil sebentar. Nah ya, saya tunjukkan gambarnya. Saya nggak tahu. Saya heran, kenapa RK itu meledekin orang seperti ini, sementara dia melakukan hal yang sama. Bentar, saya ini dulu, sebentar ya. Saya tanya sama Anda, ketika orang berebut-rebut mencium batu ini, menurut Anda, dari mana ini datang? Dari Al-Quran atau dari hadis? Itu dari Nabi itu. Ya, dari kitab Al-Quran atau dari kitab hadis? Hadis itu, dari Nabi. Dari kitab hadis. Adakah di dalam Al-Quran dikatakan Muhammad nyumin batu? Nah, apa? Nggak ada. Oke. Adakah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk menciumi sebongkah batu? Kalau nggak salah saya nggak ada itu bang. Nggak ada. Lalu kitab apa yang memerintahkan seperti ini? Akhirnya sekarang diwajibkan nggak sama Muslim itu, sama Islam? Jangan ngomong diwajibkan atau tidak. Lihat berjuta-juta orang yang nyium. Sebentar. Bang, tenang. Jangan gini, tenang. Bang, maukah Anda kembali kepada jalan yang benar? Mau? Ya, gimana tuh? Oke. Pernahkah Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang datang sesudah Al-Quran? Anda sudah jawab tidak pernah. Justru Al-Quran memerintahkan untuk beriman kepada kitab yang datang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil, karena di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Tetapi Anda mengikuti hawa nafsu Anda, mengikuti katanya-katanya, mengikuti ulama-ulama, sehingga kata mereka, ikutilah apa yang tertulis dalam kitab hadis. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, adakah di dalam Al-Quran diperintahkan untuk nyiumin batu? Kalau nggak salah saya nggak ada. Nggak ada. Sama bang, di dalam Alkitab pun tidak ada perintah. Ciuminlah batu, hormatilah batu. Nggak ada. Ya. Nah, kenapa Anda memfitnah bahwasanya Muhammad mengajarkan menciumin batu ini, sementara itu tidak ada dalam Quran? Nah, gini sekarang saya tanya sama Bang Edis, maksudnya Nabi Muhammad itu mencium batu itu, Bang Edis tahu nggak? Baik, saya balik dulu kamera saya. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah di dalam hatinya itu bergejolak. Apa bukti Umar bin Khattab bergejolak di hatinya? Ketika dia mencium Hajar Aswad, dia berkata kepada Hajar Aswad, "Hei batu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat, yang juga tidak dapat mendatangkan bahaya." Umar saja sudah berpikir, ini cuma batu saja, kenapa saya harus cium-ciumin? Tetapi dia berkata, jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak menciummu. Jadi ketika Umar mencium itu, ada pergolakan di dalam hatinya. Betul? Ya. Nah, tetapi sehubungan karena Nabi yang berbuat demikian, dia ikuti. Pertanyaan saya, adakah di dalam Al-Quran diperintahkan kepada Muhammad untuk cium batu? Enggak ada. Enggak ada. Lalu siapa yang nyuruh Muhammad nyiumin batu? Abang Edis tahu nggak kenapa Nabi Muhammad itu mencium batu? Jelaskan kepada saya. Nah itulah, saya juga nggak tahu. Nah, saya pikir Anda tahu. Ternyata Anda juga tidak tahu. Kalau tahu saya itu menghormati batu itu. Kalau nggak salah. Kenapa batu harus dihormati?
Ya, mungkin batu itu berasal dari mana atau gimana, itu menghormati batu itu mungkin. Dari mana asalnya batu itu? Itu pokoknya sejarahnya itu sudah lupa saya itu tak tahu kalau udah Apakah batu bisa mendatangkan manfaat dan bahaya bagi seseorang yang menciumnya? Gini, apakah batu itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Benda mati. Kalau benda mati, kenapa harus dikultuskan? Kenapa tidak gelas ini saja yang dikultuskan? Gelas ini. Oh, gelas. Gelas. Kenapa? Bukankah itu hanya benda mati belaka? Bukankah itu hanya sebongkah batu belaka? Mengapa Anda mengkultuskannya? Sama seperti RK yang mengkultuskan patung. Udah tahu patung, nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara. Udah tahu patung buatan tangan manusia, hormat sujud kepada patung. Gini Bang Edis. Hormat patung, hormat. Bang Edis, sekarang gini Bang Edis. Makanya jangan 11-12 dengan RK. Gini Bang Mana? Edis, Bang Edis tuh melihat dah itu umat muslim itu diwajibkan, maksud saya. Bang, tidak ada di dalam Al-Quran. Boro-boro diwajibkan. Tertulis saja tidak ada. Itu maksud saya. Makanya itu. Oke, tetapi apakah Anda melihat berjuta-juta orang datang mencium sebongkah batu? Benar, ada. Pertanyaan saya, bukan soal kewajiban, tetapi kan ada banyak orang yang melakukan demikian. Setuju? Benar. Dia tuh meniru Rasulullah. Tapi maksud saya itu di mana dalam Al-Quran Muhammad melakukan hal yang demikian? Nggak ada. Kalau untuk mencium tuh nggak ada. Tapi kalau saya pernah dengar cerita itu tuh menghormati. Baik. Kalau begitu, baiklah, nggak masalah ya. Begini. Artinya ya, sebentar ya. Sebentar. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Artinya jikalau seperti itu, berarti kalian itu melakukan yang namanya, sebentar, saya kasih tunjuk misalnya contoh. Contoh-contoh ya, contoh-contoh. Saya kasih contoh. Oke. Saya kasih lihat gambar ini. Kelihatan ini gambar? Ya. Oke. Saya mau tanya Anda, menurut Anda, saya tanya Anda ya. Menurut Anda, apakah ini pengkultusan atau penyembahan kepada patung? Musyrik nggak ini menurut Anda? Gambar apa itu? Kan nampak Bang, kecil Bang. Nggak nampak. Terus coba saya perbesarin lagi. Anda lihat tidak ini ada patung di sini? Ya, patung Bunda Maria tuh. Bukan? Oke. Anda lihat tidak di sini orang sujud-sujud kepada patung ini nih? Sujud-sujud. Pernah lihat nggak? Ya, gimana tuh? Oke. Pertanyaan saya kepada Anda. Apakah menurut Anda, menurut iman Anda, ini adalah penyembahan berhala? Kalau menurut saya, iya. Oke, kalau misalnya patungnya saya ganti dengan Hajar Aswad. Apakah pikiran Anda masih sama? Apakah itu penyembahan berhala? Iya. Lah terus kenapa Anda dari tadi tidak mengakui bahwa Anda penyembah berhala batu? Lah, itu kan mengkultuskan itu gini Bang. Itu abang bedanya itu. Ya sudah. Bagusan begini. Bagusan Anda sekarang cium-ciuman sama RK. Lalu kalian saling bela. Iya. Kita nggak menghormati patung. Enggak. Gini. Makanya kalian ini adalah sekumpulan orang-orang yang bohongin diri sendiri. Coba jelaskan sama saya. Kenapa Anda mengatakan RK menyembah berhala, lalu Anda tidak mengaku bahwa Anda menyembah berhala? Silakan. Sekarang gini, aku bilang, itu kan posisinya, itu kan orang tuh mencium batu itu tanda penghormatan. Adakah perintah? Gini, adakah perintah? Sekarang Bang Edis lihat itu tuh mereka menyembah batu itu. Aduh, berat, saudara-saudara. Saya akan tunjukkan ayat di dalam Alkitab ya. Saya tunjukkan dulu dalam Alkitab nih. Perhatikan. Perhatikannya. Di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja 19 ayat yang 18. 1 Raja-Raja 19 18 ya. Ya. Perhatikan, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-18. Sebelum sebelum 18 ya. Perhatikan. Nih. Lihat ini. Apa firman Tuhan? Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya.
Anda lihat di sini bagaimana ada orang-orang yang sujud lalu mulutnya mencium patung Baal? Ya, ya. Oke. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, benarkah umat muslim sujud kepada batu yang di Arab dan menciumi batu tersebut? Kalau mencium saya lihat, tapi kalau sujud saya nggak tahu, nampak saya nggak pernah lihat ya. Astaga, saya tunjukin lagi. Memang luar biasa Anda menipu diri ya. Baik, saya tunjukkan lagi. Perhatikan. Mana gambarnya dia sujud itu ke... Luar biasa, Anda tidak tahu ya. Sungguh Anda berada di dalam satu kenekatan yang nyata. Saya tanya sama Anda, ini sujud atau tidak? Ya sujud. Sujud ke arah mana? Lihat ini tidak? Kiblat. Itu arah kiblat. Iya, betul tidak ini batu? Yang mana itu? Astaga. Yang hitam itu ya Ka'bah. Sama, Anda sama dengan RK sama. Ka'bah itu ya, itu Ka'bah. 11-12 Anda dengan RK sama. Tidak, maksud saya itu Pak, Ka'bah itu yang Bang Edis. Berat ini. Maksud Bang Edis yang Ka'bah itu ya. Bang, saya bilang begini loh. Apakah batu itu harus dikultuskan? Ini sekarang gini Bang Edis, yang Bang Edis ngomongin ini yang mana? Kultuskan itu apa? Bukan, Anda ini sudah menghukumi RK sebagai penyembah patung. Setuju? Nggak tahu saya RK itu. Tadi nggak tahu. Sekarang tahu bagaimana Anda ini. Nggak tahu saya. Maksudnya gini Bang. Nggak tahu gimana? Bang Edis sangat Bang Edis tanyain ini batu yang mana? Yang Bang Edis bilang nih. Sungguh luar biasa. Saya balikin lagi kamera saya. Aduh. Batu yang mana itu kan ada dua itu. Saya kasih tunjuk lagi Bang. Baik. Baik ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda gambar-gambarnya. Baik. Aduh luar biasa mereka-mereka ini. Sebentar, saya putarkan saja video lah ya, video. Biar lebih jelas Bang, video ya. Sebentar. Oke, saya kasih gambar-gambarnya, perhatikan ya Bang ya. Saya kasih tunjuk gambar-gambarnya dulu. Masya Allah, enggak salah satu sudut Ka'bah ini. Oke, lihat ini Bang. Ya. Apa yang dielus-elus sama mereka ini Bang? Saya ulangi lagi gambarnya. Apa yang dielus-elus mereka ini Bang? Apa? Itu batu ini. Oke, mereka ngapain ini Bang? Mereka ngapain ini? Mencium. Oke, menciumi betul. Mengelus-ngelus batu betul. Betul. Untuk apa batu diminyak-minyakin, dielus-elus Bang? Buat apa batu itu? Ya mungkin biar harum atau gimana Bang? Biar harum. Bang, kenapa? Ini loh batu nih, loh, cium-cium, betul tidak? Nih Bang, betul. Anda jangan mengingkari ini Bang, berbondong-bondong umat muslim datang dari seluruh bumi nih Bang untuk nyium-nyiumin batu ini, betul tidak? Aja Aswad kan? Astaga. Iya. Bang, kurang jelas. Saya kurang jelas bagaimana Bang? Kurang jelas bagaimana saya? Bu, Bang Edis gini Bang Edis, di situ kan kalau nggak salah saya ada dua batu. Batu aja Aswad dan batu Ka'bah. Ya kan? Aduh, memang berat ya. Yang mana nih Bang Edis ngomong? Bang, saya itu hanya memberitahu kepada Anda, kenapa Anda ini berstandar ganda. Kalau misalnya nih, kita kasih contoh. Anda menghukumi itu sebagai penyembahan berhala, betul? Ya. Oke. Anda menghukumi RK sebagai penyembah berhala. Kenapa Anda tidak mengenakan hal yang sama? Maksudnya? Aduh, memang berat ngomong sama dia ini ya. Ya dalam kategori gini. Oke, saya tanya sama Anda. Menurut Anda apakah ini penyembahan berhala? Nih. Tuh, menurut Anda ini penyembahan berhala nggak? Kalau bagi agama saya, kalau namanya menyembah patung, itu menyembah berhala. Oke, kalau patungnya diganti dengan batu hitam? Ya bukan patung lagi itu. Tuh, kan? Hitam. Iya, Bang, sama-sama benda mati nggak? Pertanyaan saya sama-sama benda mati nggak? Ya memang benda mati. Dan Bang Elvis bilang kan patung. Sedangkan batu itu kan beda, bukan lagi patung. Iya, pertanyaan saya, kenapa Anda menghukumi ini sebagai penyembahan berhala, sementara Anda melakukan hal yang sama, tidak ada tuduhkan? Ya, yang sama itu dalam kategori yang mana, Bang Edis? Standar ganda ada ini. Bang Edis bilang itu kami menyembah udah, yang mana? Anda nanti habis ini mesra-mesraan sama RK, saling menipu diri sendiri, ya. Habis ini naik tempat RK, kalian ngomong, iya betul kita, mereka tidak mengerti itu. Mereka tidak mengerti. Nah, nanti kita tunggu video mereka bermesra-mesraan. Susah sekali. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Habib Al-Qadar. Silakan Habib. Silakan Habib Al-Qadar, nyalakan kamera Anda dulu.
Habib Al-Qadar. Saya heran, apakah saya dengan membawa kebenaran, dengan membawa pengajaran Alkitab yang murni, membuat hati Anda itu menjadi panas dengan saya? Bukankah seharusnya Anda menyesal dan bertaubat, datang kepada Tuhan Yesus untuk menerima pengajaran yang murni dan yang benar? Silakan Habib. Halo Habib. Nah, kan si Habib sudah meninggal nih, si Habib nih. Aduh, gimana Habib nih? Ayo silakan, silakan. Kita kasih naik yang berikutnya, ada Gary Saputra. Silakan Gary Saputra. Silakan Gary Saputra, nyalakan kamera Anda. Gary. Halo Gary. Ya, halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Halo Bang. Saya dengar Bang. Silakan Abang nyalakan kamera dulu. Kalau Abang kesusahan, saya bantu dari sini tuh. Sudah ada di layar. Nah, baik. Coba Bang, kalau bisa cari posisi yang agak terang Bang. Selamat malam Abang. Kalau bisa nyari posisi yang agak terang Bang, biar kelihatan Bang. Abang, nah gitu Bang. Ya. Silakan Abang. Abang Islam atau Kristen? Kristen Bang. Kristen. Katolik saya. Katolik. Silakan Bang. Bang, saya tanya dulu Bang. Apakah Anda mencintai Yesus atau mencintai Katolik? Saya mencintai Yesus dan mencintai Katolik, Bang. Oke, baik. Pertanyaan saya kepada Anda, mana yang lebih Anda cintai? Yesus atau Katolik? Yesus atau Romo? Yesus sama Katolik, Bang. Pertanyaan saya, mana yang lebih Anda cintai? Tuhan Yesus pernah berkata kepada Petrus, manakah yang lebih engkau kasihi? Mereka-mereka ini atau aku? Tuhan Yesus, Bang. Itu jawaban yang saya tunggu. Jadi begini Bang, Silakan. ada yang saya nyimak dari perkataan tadi Abang. Tapi sebelum masuk ke topiknya dulu, saya pertanyakan dulu, mohon maaf, kalau Bang Edis ini agama Kristen Protestan ya, atau bagaimana? Bang, di dalam Alkitab nggak ada Kristen Protestan, nggak ada Kristen ini, nggak ada Kristen itu. Yang ada Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Ya. Ya. Sebelumnya itu Kristen, itu disebut dulu itu dia disebut Nasrani. Ya, ada Bang, kalau nggak tidak ada salah. Bang. Nggak ada Bang, Kristen. Atau gini Nasrani saja dah, itu- gini. Poinnya begini Bang, apa yang mau Abang bantah dari statement saya? Silakan. Yang saya perlu tanyakan begini Bang, soal mengenai menyembah berhala, atau itu menyembah berhala, berbicara mengenai ritual. Nah, di dalam gereja Katolik itu ada ritual Bang, ritual. Dan kita melaksanakan ritual, itu ritual di saat masa Prapaskah, kemudian juga di hari Natal. Nah, Bukan itu Bang yang saya tanya Bang. Gini Bang. kita bisa bedakan antara ritual dengan penyembahan. Oke, baik. Begini saja Bang, begini. Saya mau tanya begini, biar kita nggak panjang lebar gini. Bang, Abang mengasihi Tuhan Yesus? Iya, Abang saya mau mengasihi Tuhan Yesus. Oke, baik. Sama kita Bang. Saya tanya dulu sama Abang ya. Saya balik dulu kamera saya. Pertanyaan saya Bang, Abang baca Alkitab? Abang baca Alkitab? Iya, saya baca sedikit-sedikit Bang. Pertanyaan saya, adakah ajaran Tuhan Yesus seperti ini? Ya, itu sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, Bang. Pertanyaan Yang sudah saya melakukan Bang, pertanyaan saya Tuhan bukan Yesus. itu Bang. Apakah Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini? Iya, bahkan dia juga berdoa juga Pak sama Bapaknya. Itu di Taman Eden, Pak. Di Taman Eden, itu dia berdoa kepada Bapaknya di saat dia di Yesus berdoa di Taman Eden bagaimana Bang? Di Taman Getsemani maksud Abang, bukan Taman Eden Bang. Gimana Bang ini? Ya, Taman Getsemani itu. Oke, baik. Anggap aja salah ngomong, nggak apa-apa lah. Biasa orang itu salah ngomong. Gini, Bang, saya mau tanya sama Abang. Ajaran seperti ini Abang dapatkan dari Alkitab atau Abang dapatkan dari orang-orang yang tidak membaca, atau Abang dapatkan dari luar Alkitab? Ya, intinya di dalam Katolik, Bang, itu ada. Bang, bukan itu yang saya tanya, Bang. Jangan melebar dulu. Abang dapat ini dari pengajaran Alkitab atau pengajaran di luar Alkitab? Intinya kita mengikuti ritual dari gereja Katolik, Pak. Itu gereja Katolik, itu kita pusatnya di Vatikan Roma. Nah, apa yang telah diajarkan dari Vatikan Roma, itu dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu kita ikuti semua yang namanya Katolik. Baik dari segi tanda salib,
Itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu kita lakukan semua. Itu dari arahan dari Vatikan, dari Paus. Bang, abang nggak nyambung lu sama saya, Bang. Bang, abang nggak nyambung, Bang. Begini dulu, Bang. Saya tahu. Yang saya tanya bukan itu, Bang. Kalau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu kami juga mengucapkan itu, Bang. Bukan Tidak, itu Bang. yang ditanya, Bang. Aduh, abang ini nggak nyambung. Protestan tidak, Bang. Saya tahu itu, Bang. Saya punya teman, Bang. Itu ada 5 dari 5 agama. Ya. Sebenarnya itu diajarkan dalam Katolik. Agamaku Katolik tidak untuk diperdebatkan. Karena perdebatan agama itu tidak ada akhirnya. Tidak ada penyelesaiannya. Sehingga apa yang ritual yang diajarkan dari Paus kami, ya, dari Paus. Saya itu dari dulu, dari sejak pertamanya itu Bang Edis TV, saya suka sekali menonton Bang Edis TV. Bahkan Karena Bang Edis TV mengajarkan kebenaran, jadi nggak suka lagi ya? Kebenaran dengan Tuhan Yesus. Kita sama-sama Tuhan Yesus, Bang. Betul, Bang. Tetapi masalahnya Kita begini. Bunda Maria. Iya. Kita mengakui Bunda Maria, Bang Edis tidak. Itu saya pelajari semua, Bang. Yang tidak mengakui siapa, Bang? Abang tidak mengakui Bunda Maria dari segi... Siapa tidak mengakui, Bang? Cuman kami tidak pernah menyembah patungnya. Itu, Bang. Ya, itu ritual, Bang. Itu seseorang saja yang melakukan. Ya. Baik. Itu seseorang saja yang melakukan. Saya juga, Bang. Saya jarang pergi gereja hari Minggu, setiap hari Minggu. Tapi saya punya Alkitab, Bang. Oke. Boleh saya bicara, Bang? Boleh saya bicara? Ya. Boleh saya bicara? Saya punya Alkitab. Saya juga punya Rosario. Itu banyak juga, Bang. Oke. Boleh saya bicara, Bang? Banyak juga. So, ya, silakan. Boleh saya bicara? Baik. Silakan. Begini, Bang. Begini, biar abang saya kasih tahu. Begini, Bang. Saya ini mengajarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Ya. Oke. Ketika saya mengajarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya. Apakah saya menjadi musuhmu ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab? Intinya yang diajarkan Bang, Tuhan Yesus. jangan dulu. Jangan sebentar dulu, Bang. Dijawab dulu. Ya. Apakah saya menjadi musuhmu ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab? Ya, intinya kita cinta kasih lah. Itu yang diajarkan sama Saya setuju, Tuhan. Bang, dengan itu, Bang. Saya setuju, Bang. Pertanyaan saya, ketika saya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab, apakah saya menjadi musuhmu? Tidak, Bang. Tidak. Terima kasih. Baik, begini, Bang. Saya mau kasih tahu begini, Bang. Ketika para murid memberitakan firman Tuhan, ingat, para murid semuanya itu orang-orang Yahudi. Setuju? Ya. Ketika dia memberitakan firman Tuhan kepada bangsa asing, contohnya kepada bangsa Roma, apakah Anda percaya bahwa kebudayaan orang Roma berbeda dengan kebudayaan orang Yahudi? Ya, jelas berbeda, Bang. Baik. Bahkan Sebentar, Bang. Biar saya selesaikan, Bang. Tenang dulu, tenang dulu. Biar saya selesaikan. Ya, tenang. Anda tahu tidak? Ini bukan hanya terjadi di dalam internal agama Anda. Ini terjadi di agama-agama lain. Biasanya, Bang, pengajaran firman Tuhan itu kawin dengan kebudayaan lokal. Jadi ada percampuran. Biasanya itu, Bang, pengajaran itu datang, lalu ajaran orang-orang yang didatangi ini itu tidak hilang sepenuhnya. Ya, tetapi biasanya itu berbaur, bercampur, ada modifikasinya. Makanya, Bang, di dalam agama Islam di Indonesia itu ada istilah yasinan, hari ini, hari kesini yasinan, hari kedua yasinan, nanti hari ke-40 yasinan. Di dalam agama Islam nggak ada itu, Bang. Coba kalau ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis, yasinan, kirim doa di hari ketiga, kirim doa hari ke-10, kirim doa hari 40, kirim doa hari 1000, ke 1000 hari, nggak ada itu. Ya, Itu sudah tidak, ya. tenang, Bang, biar saya selesaikan dulu. Tenang, Abang dengarkan dulu. Itu terjadi perkawinan antara agama Islam dengan kebudayaan lokal. Nah, sekarang pertanyaan saya, percayakah Anda bahwa ketika Kristen pertama kali masuk ke Roma, orang-orang Roma tidak bisa meninggalkan kebiasaan mereka untuk menyembah patung-patung? Anda percaya tidak itu? Biar saya buktikan dari dalam Alkitab. Percaya tidak? Saya tunjukkan ayatnya, biar kita ngomong biblikal. Saya ketika mengajarkan kepada Anda firman Tuhan, harusnya Anda itu, kalau firman Tuhan nggak boleh lagi ngomong. Karena udah firman Tuhan yang ngomong. Saya bacakan. Ini Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Perhatikan, Rasul Paulus datang, ya, bagaimana penduduk mereka itu kewalahan, ketakutan, bisnis patung mereka bangkrut. Perhatikan. Kemudian, daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akia. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku juga harus melihat Roma. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia.
tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu. Dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil dari perusahaan ini. Saya tanya sama Bang, perusahaan apa? Perusahaan apa, Bang? Perusahaan apa itu, Bang? Nah, Abang nggak nyimak ternyata. Perusahaan pemproduksi patung dewi-dewi. Setuju? Saya bacakan saja selanjutnya. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Jadi Bang, kalau Abang baca ini keseluruhan, bagaimana ternyata Bang, Rasul Paulus itu menentang yang namanya pengkultusan, penyembahan, benda-benda patung dan lain sebagainya. Rasul Paulus berkata bahwa Tuhan tidak diam, roh Tuhan tidak diam di dalam patung-patung tersebut. Makanya pada waktu itu ada bisnis Bang, bisnis jualan patung, jualan. Bang, jangan wajah Abang turun ke bawah, Bang. Naik sedikit ke atas, Bang. Naik sedikit. Bang, saya tidak maaf sebagai Katolik, Bang. Saya tidak melarang Anda, Bang. Saya tidak pernah menyuruh Anda keluar dari Katolik, Bang. Iya. Katolik adalah, Bang, dengarkan saya. Bang, dengarkan. Biar saya selesaikan, Bang. Dengarkan. Satu detik saja. Abang punya adat nggak? Adat Nenek bagaimana? moyang Abang punya adat nggak? Adat bagaimana? Singkat saja. Punya adat nggak kita? Adat bagaimana maksudnya? Kamu sebagai orang Indonesia punya adat nggak? Ada. Ada. Terus? Acara ritual ada. Pernah Ritual dijalankan bagaimana? dengan orang tuamu? Hah? Ritual bagaimana? Ritual adatmu pernah nggak? Iya, ritual adat yang bagaimana? Ada. Kalau singkatnya saya jawab ada. Sejenis apa dulu? Coba sebutkan satu. Contoh misalnya adat kami itu Bang ya, kami sebut dengan istilah Dahlia Natolu. Apa Dahlia Natolu? Coba tolong komentar di bawah. Dahlia Natolu itu artinya begini Bang. Hormat kepada. Coba teman-teman di kolom komentar, coba di kolom komentar apa? Intinya Bang Edi sini asli dari. Iya, Abang mau lari-lari kemana-mana itu masalahnya. Artinya kan sekarang kan udah di Amerika. Di Indonesianya Bang, jangan lari kemana-mana, Bang. Begini, Abang ini lari kemana-mana. Gini, yang saya maksudkan adalah kita ini jangan terpecah-pecah oleh denom. Jadilah engkau sebagai seorang Katolik yang sejati. Katolik yang sejati itu apa, Bang? Sejati, Bang. Katolik yang sejati, Bang. Dengar dulu, Bang. Dengarkan dulu. Katolik yang sejati. Aduh. Gini, dengarkan dulu, Bang. Bang, kalau Abang ngomong terus, apa yang mau didengar? Iya, silakan. Katolik yang sejati adalah seseorang yang mendengarkan Tuhan Yesus. Setuju? Ya, setuju. Katolik yang sejati adalah seseorang yang mengiyakan firman Tuhan. Setuju? Ya, setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Di mana firman Tuhan untuk nyembah patung Maria? Itu soal mengenai itu ya, itu kan itu ajaran Bang, Tuhan Yesus. Anda telah mencuri kemuliaan Tuhan Yesus dengan menempatkan romo-romo Anda di situ. Makanya saya bilang, Bang, mau romo, mau pendeta, mau apapun, tidak boleh dia duduk di kursi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang harus kita utamakan. Abang setuju nggak dengan saya? Intinya begini. Ada firman dari Yesus, itu dia mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan sebarkanlah apa yang saya ucapkan. Kan begitu. Ada ucapan Yesus, buatlah patung Maria dan sembahlah, ada? Memang tidak. Itu terus kenapa Anda memfitnah bahwa itu ajaran Tuhan Yesus? Ya. Kenapa Anda memfitnah bahwa itu adalah ajaran Tuhan Yesus? Nah, begini. Anda suka seorang Ronaldo, contoh. Nah, dibuatkanlah. Nggak nyambung ya. Sana, Bang. Kalau nggak nyambung seperti Bang, saya ini hanya memberitakan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kenapa sekarang? Karena begini teman-teman,
Ada sekarang sebuah slogan-slogan yang menyesatkan. Apa slogan-slogan itu? Siapa yang bertentangan dengan bapak-bapak gereja sesat. Bukan begitu slogan yang benar. Nampaknya benar itu, nampaknya. Pengajaran tidak sesuai dengan bapak-bapak gereja. Bukan begitu. Salah. Yang benar itu, barang siapa yang tidak sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, sesat. Itu yang benar. Atau barang siapa bahwa pengajaran itu harus dikembalikan kepada Tuhan Yesus, bukan kembali kepada bapak-bapak gereja sekalipun harus tunduk kepada ajaran Tuhan Yesus. Jangan diputar-putar. Tidak sesuai dengan ajaran konsili. Mana dalam Alkitab tidak sesuai dengan ajaran konsili? Tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Itu yang benar. Saya sekarang melihat teman-teman, orang Kristen sekarang berhalanya orang Kristen, itu berhalanya itu adalah pemuka-pemuka agama. Jangan seperti itu, teman-teman. Ya. Ayo baca Alkitab lagi dengan benar. Kalau Anda baca Alkitab dengan benar, Anda tahu bahwa di dalam agama Yahudi tidak pernah ada yang namanya diizinkan. Jangan engkau mendirikan sebuah patung berukir untuk sujud kepadanya. Ada di dalam Alkitab perintah untuk membuat kerub, ada. Buatlah kerub di dalam tabut. Tabut itu diperintahkan untuk dibuat. Ya, di atasnya itu ada kerub. Ya, yang sayapnya terlentang begini. Dua dia berhadap-hadapan. Ketika kita berbicara soal pendirian seperti itu, selama itu digunakan untuk menggambarkan atau visualisasi penginjilan, nggak masalah. Yang masalah adalah kalau disembah-sembah. Ayo silakan. Silakan, kita kasih naik lagi, ada 01 Sujen, silakan. 01 Sujen sudah turun. Kita kasih naik. Ini temennya RK ini datang terus ini. Dia selalu ini mau ngambil, pokoknya dia ngambil terus di sini kesempatan ini si Metra ini. Silakan Metra, nyalakan kameramu. Iya, tunggu sebentar. Tapi jangan ya. Ya, sinyalmu macet-macet itu, silakan. Sabar dulu sebentar. Metra, silakan. Jangan buruk hati-hati. Jadi baperan, cepat baperan. Janji nggak baperan ya? Metra, nyalakan kameramu. Ya. Sudah, sabar. Oh, serasa orang penting saja. Udah dinaikin, udah banyak yang inbox kamu. Jangan dinaikin lagi si Metra itu katanya. Syukur kamu saya naikin loh. Udah syukur kamu saya naikin. Udah dinaikin, so jual mahal. Oke, kita kasih naik ada Vester. Ya, Vester, silakan nyalakan kamera Anda, Vester. Silakan Vester, nyalakan kamera dulu, Bang. Vester. Oke, baik ya, kita kasih turun. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Mario Trinta. Silakan Mario Trinta. Oh, Naza. Silakan Naza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Saya nggak boleh on cam, Bang. Kalau nggak boleh on cam berarti nggak boleh naik sini, Bang. Ngobrol sama sesama yang nggak on cam, Bang. Silakan. Kita kasih naik ada Matius Nazara. Silakan Matius Nazara. Pokoknya Bapak Gereja lebih penting daripada Yesus. Kalau itu mau kalian, gimana? Apakah saya harus menuruti kalian? Lebih tinggi Bapak Gereja daripada Yesus. Silakan. Salesius, nyalakan kamera dulu. Salesius. Ya, Bang Edis. Selamat malam Bang Salesius. Abang Kristen, Bang. Selamat malam, Bang Edis. Selamat malam, Bang. Gimana Bang Salesius? Abang Kristen, Bang? Ya, saya Kristen, Bang. Oke, silakan, Bang. Ya, gini Bang Edis ya. Gimana, Pertama, saya langsung jempol untuk Bang Edis ya. Pertama, ada dua yang ingin saya sampaikan Bang Edis. Terkait pernyataan Bang Edis di
waktu live di TikTok ya, atau saat diskusi atau debat dengan tetangga sebelah ya. Yang pertama, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Benar nggak Bang Edis? Iya benar. Ya, artinya begini Bang Edis. Ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti itu sekaligus Edis mengatakan Yesus bukan Tuhan. Oke, bisa saya tanggapi dulu itu? Benar nggak? Bisa saya tanggapi dulu itu? Artinya ketika Bang Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, itu sekaligus Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bang, boleh saya tanggapi nggak Bang? Apa saya cuma dengar-dengar Anda terus kayak Romo capek? Ya. Bang, gini loh. Gitu. Abang kan sudah mengeluarkan statement. Kira-kira boleh nggak saya tanggapi statement itu? Ya silakan. Silakan Oke, Anda mengatakan apa sih maksudnya Yesus tidak punya Tuhan itu. Silakan. Baik. Bang, bukan itu Bang. Saya tanggapi dulu statement-statement Anda. Gini loh. Anda ini punya pola pikir yang salah Bang. Kenapa pola pikir Anda salah? Begini. Kalau misalnya, saya tanya dulu. Anda punya istri, punya anak ya? Halo? Halo ya. Oke. Saya tanya sama Anda. Anda punya bapak? Iya. Berarti Anda bukan bapak, Bang. Setuju nggak Anda bukan bapak? Anda punya bapak, Anda bukan bapak. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi, Pak. Saya ulangi lagi. Saya mengatakan Yesus punya Tuhan. Maka menurut Anda, Yesus bukan Tuhan. Karena punya Tuhan, berarti bukan Tuhan. Betul? Iya, karena dia kan punya Tuhan. Bang, berarti dengerin kan saya Anda dulu. mengatakan Dengerin dia saya, tidak Bang. Tuhan. Kayak saya harus ngomong sesama penyuka batu. Gini. Dengar dulu, Bang. Dengarkan ya, dengarkan. Silakan. Kalau saya mengatakan Yesus punya Tuhan, maka Anda menyimpulkan Yesus bukan Tuhan. Betul? Iya, karena dia punya Tuhan kan. Oke, baik. Anda punya bapak? Iya, saya punya bapak. Berarti Anda bukan bapak, betul? Iya, memang benar lah. Oke, Anda punya anak nggak? Saya punya anak. Anda seorang bapak nggak? Saya seorang bapak. Tadi katanya bukan bapak Anda. Kalau saya sudah punya anak, berarti saya seorang bapak. Oke, pertanyaan saya, walaupun Anda punya anak, Anda punya bapak nggak? Oke, jangan gitu. Sebentar Bang, tenang dulu Bang, tenang, tenang Bang, tenang. Anda jelaskan Bang, itu tenang, Bang, tenang. Yang mengatakan Yesus punya Kalau Abang Tuhan mau diskusi maksudnya sama apa? saya dengan baik, tenangkan diri dulu biar saya jelaskan. Mau saya jelaskan? Narasi yang lain-lain itu nggak penting. Yang penting. Begini, karena saya ingin menyembuhkan pola pikir Anda dulu. Saya mau menyembuhkan pola pikirmu dulu. Anda mengatakan Yesus punya Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Padahal itu bukan kesimpulan pikir saya. Kalau Anda ngomong terus ini gimana? Atau Anda ngomong silakan Anda ngomong dulu. Pola pikir saya. Ya, sebelum menyembuhkan pola pikir saya, pola pikirmu dulu harus disembuhkan dulu. Yang mana pola pikir saya harus disembuhkan? Betul. Polanya itu tadi. Yesus punya Tuhan, Anda jelaskan. Sebelum saya jelaskan, Anda kan tadi mengatakan memfitnah saya dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, betul? Nah iya, karena dengan pernyataan Anda Yesus punya Tuhan, berarti kan Yesus bukan Tuhan, toh? Baik. Dengan mengatakan Anda punya bapak, berarti Anda bukan bapak. Itu pola pikirmu yang itu yang belum waras, pola pikir. Iya, makanya begini, Anda punya anak, berarti Anda bapak kan? Anda jelaskan itu, saya minta penjelasan. Loh, gimana pola pikir Anda ini? Pola pikir Anda gimana? Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana Anda punya bapak itu? Sedangkan Anda aja bapak sendiri kok gimana? Kamu jelaskan pernyataan Anda yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Silakan. Nah, kalau ke situ bagus. Jadi Anda sudah mengakui bahwa Yesus walaupun punya Tuhan, dia tetap Tuhan. Enggak. Saya mau mengatakan, jelaskan pernyataan Anda itu yang mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu kan pernyataan Anda. Oke, baik. Silakan. Maksudnya apa itu? Oke, Yesus berdoa kepada Tuhan nggak? Ya silakan. Saya tanya kamu, ini saya mau menjelaskan kamu. Yesus berdoa kepada Tuhan nggak? Pernyataan itu bahwa Yesus punya Tuhan. Oke. Biar nanti orang, boleh saya menjawab? Anda itu tidak percaya Yesus Tuhan gitu loh. Boleh saya menjawab? Silakan. Saya jawab boleh? Itu. Boleh saya jawab? Silakan. Oke. Apa maksudnya? Oke. Yesus punya Tuhan itu apa? Apakah Yesus berdoa kepada Tuhan?
Itu penjelasan saya singkat itu aja. Apakah Yesus berdoa kepada Tuhan? Kok Anda memble langsung seperti Romo capek? Ya, kamu jelaskan pernyataanmu yang Saya formal, sedang yang menjelaskan menyatakan kepadamu. Yesus punya Saya Tuhan. menjelaskan kepadamu dengan cara yang singkat, padat, Itu kan jelas. artinya Anda itu tidak percaya Yesus Tuhan. Kan begitu tuh maksudnya tuh. Iya, ya udah Anda ngomong sama anu sana, sama Romo capek sana. Mereka ini teman-teman ketika ditanya nggak mau jawab, muter. Yesus berdoa kepada Tuhan nggak? Datang ke sini, ayo silakan. Anda datang ke sini, saya tanya itu. Apakah Yesus berdoa kepada Tuhan atau Yesus berdoa kepada hantu? Coba, saya tanya dulu ke sini kepada Anda. Ya, silakan. Yanti Dewi, silakan. Menurut mereka Yesus tidak berdoa kepada Tuhan. Menurut mereka Yesus berdoa kepada dirinya. Silakan. Yanti Dwi. Oke, Yanti Dwi tidak nyambung. Saya turunkan dulu. Kita kasih naik yang berikutnya. Ada Raimundus Juma. Silakan Raimundus. Silakan Raimundus. Lu kenapa? Halo, lu kenapa? Silakan nyalakan kamera, Bang. Abang Kristen, Bang? Kristen, Bang Edis. Oke, gimana Bang? Abang kesini kalau mau memuja-muja ataupun mau saling kita bela-bela ya di bawah Bang. Di sini kita kasih panggung sama orang yang berbeda. Apakah Abang kesini mau berbeda atau mau sependapat? Beda, Bang. Oke, silakan. Gimana Bang bedanya Bang? Aku mau bilang kayak gini Bang Edis, memperingati aja gitu. Abang kan udah mulai bawa-bawa Katolik gitu kan, sama kayak Romo-Romo itu bawa Protestan. Cuman di Indonesia ini kita udah dipercayai ada 6 agama Bang. Jadi kita saling toleransi aja Bang. Jangan kalau orang itu bawa itu. Kenapa Abang tidak bilang begitu? Kenapa Abang tidak bilang begitu sama RK, sama Romo capek? Kenapa Abang harus mengikuti seperti itu? Padahal ajaran Saya hanya menjawab. Saya hanya menjawab mereka. Oke, Abang bawa orangnya dulu. Siapa yang Abang? Misalnya aku nih, lu kenapa? Ya lu kenapa aja bawa orangnya, subjeknya gitu. Jangan bawa semuanya orang Katolik. Begini Bang, karena ada seseorang. Gini Bang, ada Abang Kristen? Iya Kristen, Protestan aku Bang. Protestan. Aku Kalau ada orang mengatakan itu bawa-bawa Protestan tuh kayak gini, ajarannya begini, sesat, bidat segala macam. It's okay. Itu kan menurut mereka. Cuman kalau mereka nggak hormati agama kita ya wes. Malah tiba-tiba Bang malah ngikut orang itu. Padahal itu salah Bang. Awalnya aku suka Bang apa bahas orang Islam, tapi malah saling serang gitu. Ini pelan-pelan dari awalnya Islam, orang Kristen, Katolik. Nanti nggak tahu entah apa lagi masalahnya. Sudah bisa saya gantian Bang? Udah cukup Abang ngomongnya, nanti saya ngomong Abang potong lagi. Udah cukup? Atau masih ada yang mau diomong lagi? Cukup Bang. Baik. Bang, kalau ada seseorang mengatakan bahwa di dalam Alkitab Musa menyembah patung, kira-kira menurut Abang nih kira-kira perlu diluruskan nggak? Perlu. Oke, menurut Abang apakah Musa menyembah patung? Nggak, dia menyembah Allah. Bukan menyembah patung? Nggak ada patung. Oke, kira-kira kalau ada yang mengatakan begitu perlu diluruskan? Perlu. Nah, saya sedang meluruskan tidak Bang? Iya, Abang tiba-tiba bawa agama orang itu Bang. Saya itu yang nggak saya setuju. Saya tidak, Bang, kalau Abang simak dari tadi Bang, saya tidak membeda-bedakan. Makanya aku naik. Abang bilang tadi Katolik, makanya aku naik. Kayak nggak setuju di situ, aku nggak setuju. Tiba-tiba Bang nyerang gitu. Oke lah, baiklah. Jadi menurut Abang gimana? Harus dihentikan? Nggak usah lagi bahas-bahas begitu? Bahas Islam saja ya? Misalnya kalau Abang bahas lu kenapa aja gitu. Kenapa kamu begini? Nah gitu. Oke, jadi menurut Abang bahas Islam aja ya? Kira gini Bang. Kalau menurut Abang sesat, Abang sesat ajaran Katoliknya itu tersebut. Harusnya nggak selayaknya target yang Abang cari untuk menjawab pertanyaan Abang itu bukan orang awam seperti kami ini Bang, penonton ini. Melainkan menurut saya itu kepalanya langsung. Kalau menurut Abang ajarannya itu sesat gitu. Begitu juga Romo Cafe yang bilang bidat. Tapi targetnya malah viewer awam kayak kami ini semua. Seharusnya kan kepalanya langsung. Apakah memang Protestan itu bidat kayak gitu? Makanya saya cuman nggak setuju aja di situ Bang. Oke, baik. Saya terima saran Anda Bang. Saya terima saran Anda. Baik, sudah cukup Bang? Karena menurut Abang salah ya belum tentu kalau dikonsilikan. Ya lanjut Bang. Oke, baik Bang. Sudah cukup? Sudah cukup Bang ya? Sudah selesai? Saya turunkan? Oke, Bang. Salam Bang. Baik, saya turunkan ya. Baik, saya turunkan. Baik, kita kasih naik ada Mama Dina. Silakan Mama Dina. Halo Mama Dina. Halo Bang Edis. Ya, silakan Mama Dina nyalakan kamera dulu.
Halo. Selamat malam. Selamat malam, Edi. Mama Dina. Ya, Saya dari Ibu. Medan. Ya, Ibu Kristen atau saya Islam? berperan. Saya Protestan. Cuman saya tadi mau naik untuk membetulkan Bapak yang Katolik tadi, gitu. Bukan Bapak yang Katolik. Setelah Bapak Katolik itu siapa, Edis? Nah, saya itu mengatakan dia itu tidak paham, gitu. Saya Yesus mempunyai Tuhan. Nah, saya punya Bapak. Tentu saya kan tidak Bapak. Nah, saya seorang ibu. Bapak contohnya saya punya anak. Lah saya kan Bapak begitu aja. Cuman saya tertarik. Saya sudah lama mengikuti Bang Edis. Kadang saya ngintip gitu. Takutnya saya memang saya luar biasa lah Pak Edis, gitu aja. Oke, baik. Saya turunkan Ibu ya. Baik, saya turunkan. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa.
Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan, tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Makanya
Ayo bang, kita makan yuk. Makanya Jadi abang kasih lagi ke adik-adik ke. Terima kasih deh udah suapin abang tadi. Kak pecah itu. Kak pecah.